Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Anta rabbi ana abduka dhaif, la ilaha illallahul aliyyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat, wabil khusus yang kami hormati segenap pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan juga seluruh jajarannya yang kami hormati, di mana dalam hal ini yang bertugas sebagai tuan rumah dari Majelis Ta'lim Qurratul Ayun yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Ibu-ibu hadirin jamaah ajian rutin bulanan Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih diperkenankan Allah duduk di ini tempat, walaupun saat ini di negeri kita ini tengah ditimpa pandemi, tapi tidak menjadikan kita patah semangat untuk tetap terus ikhtiar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah niat tindakan ibu sekalian hadir di ini tempat dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya dan dimudahkan menerima segala ilmu-ilmu Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada alam junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan risalahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita taklim, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah ya Bu ya. Di antara saudara kita mungkin saat ini yang sedang sakit, yang saat ini mungkin sedang isoma, ataupun yang saat ini sedang banyak masalah, banyak problem hidup, mudah-mudahan doa wasilah dari ibu sekalian, apa yang menjadi keinginan kita, semoga Allah angkat segala penyakit dan sehatkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang dirundung banyak masalah, semoga Allah segera memberi jalan keluarnya, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah. Amin Allah ya rabbal alamin.
ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang jadi doa kita semuanya didengar dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengar suara saya, Bu? Apa ya kan, takutnya nggak dengar gitu Ibu. Kalau nggak dengar ya Bu. Ya Bu. Oh iya. Ya pakai ini aja ya. Pakai mic dalam aja. Testing. Jelas ya Bu? Oh gitu kan, seger Bu dengannya Bu. Baik ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih berada dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang kita alami ini terus dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saat ini saudara-saudara kita mungkin sedang sakit ya, tetap sabar, tetap ikhtiar, karena sakit datangnya dari Allah, sehat juga datangnya dari Allah. Kita tetap harus ikhtiar, jangan pernah kendor, jangan pernah kita menyepelekan, karena bagaimanapun juga yang namanya virus itu ada di sekitar kita, dan upaya kita hanya berikhtiar tetap mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Mudah-mudahan pandemi yang menimpa kampung kita dan juga seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah, mungkin di antara saudara kita yang sakit saat ini itu adalah bentuk perhatian Allah pada orang tersebut. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka, kok kenapa datangnya ke saya, kok kenapa datangnya ke keluarga kita dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah. Siapa yang terkena, ya, siapa yang harus menjalani isolasi mandiri sebab COVID, itu semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa itu adalah sebuah perhatian Allah kepada kita. Ketika hambanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa setiap doa yang terpanjatkan tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sedang sakit, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah meminta kepada Allah, karena di saat sakit itulah orang cenderung akan ikhlas, orang cenderung akan merasa bahwa dirinya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak hanya waktu sakit kita butuh, di sehat pun kita harus butuh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan apa yang
menimpa negeri kita dan juga menimpa kampung kita dan seluruh dunia. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang puasa, Bu? Ya kalau puasa ya nggak usah dimakan snacknya ya, Bu ya. Masukin tas aja, Bu. Oh iya, kalau ada puasa ya masukin tas ya, Bu ya. Ya kan sekarang kan puasa Arafah ya, puasa Tarwiyah ya, Bu ya. Tarwiyah, besok sekali lagi puasa Arafah. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita mau melaksanakan puasa baik Tarwiyah maupun Arafah ya. Seperti itu. Mangga sing puasa. Tadi kalau udah puasa kan lebaran ya, Bu. Ya ini puasa enggak, pengennya lebaran. Kan itu ya, Bu ya. Baik ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perihal kurban. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami a'tainaka memberi kepadamu sebuah memberikan kepadamu apa al-kautsar, telaga Kautsar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dirundung duka. Turunnya ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung duka, kemudian dicemooh, dicela oleh orang-orang kufar saat itu. Ya, orang-orang kafir saat itu, orang-orang Quraisy baru kehilangan putra laki-laki beliau, yakni putranya namanya Ibrahim. Nah, begitu Ibrahim, masa putra Rasulullah meninggal dunia, maka tinggal putri Rasulullah saja yang ada. Ya. Di bangsa Arab saat itu ketika orang tersebut tidak punya anak laki-laki, maka orang itu disebut dengan kalimat abtar. Apa itu abtar? Ya. Abtar itu kayak ejekan lah. Ya, ejekan kepada orang yang nggak punya anak laki-laki. Nah saat itu Rasulullah kehilangan anak laki-laki yang namanya Ibrahim. Anak laki-laki Rasul kan 3. Yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ya, sisanya perempuan. Ya, sisanya perempuan. Ya Fatimah, ya Bu ya, Ummu Kulsum, Zainab dan lain sebagainya. Nah setelah Rasulullah kehilangan anak yakni Ibrahim, kenapa kok Nabi Ibrahim maaf bukan Nabi, jadi kenapa kok Ibrahim tidak dihidupkan sampai dewasa sebagai putra Rasulullah? Ini tentunya pertanyaan buat kita. Kalau seandainya Ibrahim itu sampai besar, pasti harus jadi Nabi, ya, karena keturunan Nabi. Sedangkan Rasulullah khatamin nabiyyin, penutup para nabi, nggak ada nabi lagi. Maka Allah ya punya rencana berkehendak mengambil ruh Ibrahim putra Rasulullah agar tidak ada nabi lagi selain ditutup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ditutup, tidak ada nabi lagi. Ya. Maka di saat kehilangan Ibrahim, Rasulullah diejek terang-terangan di dalam masjid oleh kaum Quraisy, ya, bahwa orang nggak punya anak laki-laki. Ya. Disitulah ketika Rasulullah berada di majelis, saking merasa diejek, kemudian dirundung duka karena kehilangan, turun ayat. Ya, turun ayatnya itu ya wahyu yang tadi disebutkan inna a'tainakal kautsar. Ya, maka enggak usah sedih wahai Rasul, engkau akan aku beri ya salah satu yakni telaga Kautsar ataupun kebaikan yang banyak. Ya.
Makanya fasholli li rabbika, maka sholatlah li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Jadi sunnah hukumnya kurban. Kurban itu dari zaman Nabi Adam, Bu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian turun ke Nabi Muhammad. Nabi Adam, ya, ada kurban namanya Qabil dan Habil. Putra Nabi Adam itu pasangan-pasangan, Bu, ya, pasangan-pasangan. Putranya yang pasangan itu sampai 20 pasangan. Yang ke-21-nya nggak pasangan, cuman satu, ya. Qabil Habil dulu juga kurban. Qabil itu profesinya itu petani, ya, Qabil itu jadi petani, Bu, ya. Sedangkan Habil ternak. Dua orang ini, ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan apa yang kalian cintai, apa yang kalian paling senangi. Kebetulan, ya, Qabil dia kurban kayak sayur mayur. Karena dia ternak, Bu, petani, ya. Tapi sayur mayur yang dikorbankan ditaruh di atas gunung, bukan yang terbaik, justru yang paling jelek-jelek. Begitu taruh di atas gunung. Kemudian Habil, dia seorang peternak, ya, memelihara kambing. Ambil kambing yang paling baik, kemudian taruh di atas gunung. Nanti kurban mana yang disambar api, itu yang diterima. Gitu, Bu. Betul, begitu disambar ternyata yang diambil, yang diterima, yang hilang itu adalah kambingnya Habil. Begitu, kambingnya Habil. Ya, jadi artinya Habil, ya, itu berhak mendapatkan iklima. Jadi pasangan Qabil waktu lahir itu namanya iklima, ya. Kemudian pasangan Habil namanya labudai, Bu, ya. Jadi intinya, ya, karena waktu itu pasangan itu harus disilang, nggak boleh saudara dengan saudara untuk menikah, ya, disilang. Jadi Habil dapat iklima, Qabil nggak senang, dibunuhlah Habil, Bu, ya, dibunuhlah Habil. Kemudian waktu ketika mau menguburkan Habil, kebingungan gimana cara nguburin Habil. Kemudian ada binatang yang sama-sama mati, kemudian menggorek-gorek tanah, ya. Kemudian sama Qabil menggorek-gorek tanah, kemudian Habil dimasukin ke dalam tanah, begitu, ya. Kembali lagi, kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kambing itu masih hidup. Bu. Begitu zaman Nabi Ibrahim, Ismail dikorbankan, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Ismail diikat talinya, diikat pakai tali, ya. Kemudian golok sudah ada di atas leher, ya, Bu. Kemudian apa namanya? Malaikat Jibril mengambil ngambil kambing hasil kurban Habil yang masih ada. Jadi dulu kambing hasil kurban Habil masih ada, Bu. Ditaruh untuk menggantikan Ismail di saat Ismail hendak dipotong, digantikan oleh kambing yang dulu pernah Habil pun kurbankan, gitu, ya. Jadi ini asal mula, ya, asal mula sampai sekarang kita disunahkan untuk berkurban, gitu, ya, Bu, ya. Jadi manfaatnya banyak, Bu, ya. Makanya ayo yang kira-kira sudah mampu sok mangga. Mau arek arisan ya sok, ya, Bu, ya. Mau korban sendiri ya silakan. Yang penting, ya, ada upaya. Jangan sampai kita ini, ya, sudah mampu, sudah bisa kok nggak kurban, gitu, ya, Bu, ya. Kita udah merasa mampu, kita insya Allah bisa, tapi kok nggak kurban. Ditakutkan nanti kata Nabi, mangkana lahu sa'atun falam yudhahir falyamut insyaallah yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Jadi ditakutkan, Bu,
barang siapa yang mempunyai keleluasaan ya dalam rizki, tapi dia tidak mau berkurban, rizkinya kita cukup, rizkinya kita banyak, tapi nggak mau kurban, ya ini kata Rasul, maka biarkanlah dia mati. Bila dia menghendaki mati sebagai Yahudi, silakan, atau mati sebagai Nasrani ya enggak. Kon milih Bu, ya jangan sampai ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Perawang Jaya Bu, ya Perawang Jaya baik Al Barokah, Al Ikhlas semuanya antusias ya untuk berkorban. Supaya apa? Supaya kita ya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang kelak ketika bangun ya Bu ya, ketika bangun dari alam kubur itu kita ada kendaraan Bu ya. Jadi fungsinya itu, sebab man qarraba qurbanan idza qama fi qabrihi, man barang siapa qarraba qurbanan, yang berkurban ya, yang berkurban ataupun barang siapa yang mengorbankan suatu kurban, idza qama min qabrihi, ketika nanti bangun dari kubur bangun Bu, maka ra'ahu qaiman, akan melihat sesuatu yang mungkin aneh. Jadi ini bagi yang udah korban ya Bu ya. Jadi begitu bangun dari alam kubur nanti kaget. Kok di situ ada sebuah binatang, yang mana binatang berdiri di atas makom kita. Ra'si qabrihi fa idza lahu sya'run min adh-dhahab, yang binatang itu nanti rambutnya itu emas. Duduk buang, rambut emas gitu kan. Ambillah, jual ya enggak ya Bu ya? Enggak. Ini. Jadi barang siapa yang berkurban, nanti kurban itu akan berdiri di atas kubur kita, ya. Yang mana bentuknya ya Bu ya, itu tetap seperti binatang. Cuman ra'si qabrihi fa idza lahu sya'run min adh-dhahab, di atas kepalanya itu ya, itu ada rambut, yang rambutnya semuanya bentuknya emas ya gitu. Wa ya'ainahu min yawaqitil jannah, dan kedua matanya binatang itu, kedua matanya itu dari mutiara ya, kedua matanya itu mutiara surga. Ini binatangnya seperti itu. Kemudian dua tanduknya, ada tanduknya. Jadi ada tanduknya. Dua tanduknya dari emas. Ya, gitu Bu. Jadi begitu nanti kurban itu terpotong, ya, terpotong. Kemudian darah itu netes, darahnya netes Bu. Yang pertama nanti saya bacakan manfaatnya. Nanti tanduk sebelah kanan dan kaki sebelah kanan itu nanti yang akan menjadi saksi saat amal ibu semuanya ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat amal ibu ditimbang, tanduk itu akan bicara. Dan kaki sebelah kanan akan bicara. Ya. Kepada Allah bahwa saya ini adalah binatang yang beliau kurbankan saat berada di alam dunia, maka saya berhak untuk ikut dalam timbangan tersebut. Maka fa insyaallah ketika itu dikehendaki oleh Allah, maka timbangan itu akan jadi pemberat buat kita. Ya. Nah, gitu. Nanti begitu bangkit dari alam kubur, ada binatang yang tanduknya emas, matanya itu dari permata merah yang dari surga, kemudian bulu-bulunya semuanya emas ya. Nah, ketika bangun kan kaget ya Bu.
kaget Bu. Orang bangun tidur ya, kalau kita melihat sesuatu yang aneh kan kaget ya Bu. Pasti ibu bangun tidur ya, ngelihat sesuatu yang aneh juga pasti kaget ya, begitu sama. Begitu bangkit dari dalam kubur ada binatang yang bentuknya seperti itu, kemudian pasti bertanya ya, apa pertanyaannya? Man anta, siapa engkau? Siapa engkau sih? Ya, man anta wa ayyu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Ya, jadi bertanya siapakah engkau, bagaimana keadaanmu di sini, dan saya belum pernah melihat ya yang lebih bagus seperti engkau. Aku belum pernah melihat baik seperti engkau. Ya. Kemudian beliau menjawab, kurban ini akan jawab. Kurban yang ibu korbankan di alam dunia akan menjawab. Jawabannya begini, ya. Summa yaqul irkab ala dhuhri fayarkabu alaihi wa yadhhabu bihi ma baina as-sama'i wal ard ila dhillil 'arsy. Irkab, udah, gak usah banyak ngomong cenabu. Irkab, silakan naik ya. Silakan kalian naik ke atas punggungku. Fayarkabu alaihi wa yadhhabu bihi ma baina as-sama' wal ardi ila dhillil 'arsy. Jadi silakan kalian naik ya. Ini saya adalah kurbanmu yang kau korbankan di alam dunia ya. Dan saya akan antar kamu melayang sampai ke langit dan bumi menuju ke teduhan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini Bu manfaatnya. Ayo sok silakan Bu. Sing korban ya kurban ya Bu ya. Kurbannya sing ikhlas Bu ya, sing bener-bener ikhlas. Supaya apa? Supaya diterima ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua uang yang digunakan untuk kurban bener-bener halal ya Bu ya. Sing halal Bu ya, jangan sampai uang yang nggak bener kita buat kurban kan gitu ya. Ini terus binatang kurban yang kita kurbankan harus bagus, bener-bener bagus Bu. Jangan sampai cacat ya. Kalau cacat kita balikin Bu ya. Jangan sampai cacat, nggak boleh. Jangan sampai cacat binatang kurban yang dikurbankan. Terus jangan sampai kurus banget Bu ya. Yang murah Ustaz. Murah. Jangan kurus Bu, beli yang gemuk ya Bu ya. Ya sebagai kalau gemuk dagingnya banyak, berarti daging yang akan kita bagikan lebih banyak lagi. Kalau daging kita bagikan lebih banyak, berarti sedekah kita lebih banyak. Karena justru kurban itu dagingnya ini bentuknya jadi sedekah Bu. Maka boleh diratakan semuanya dapat, nggak apa-apa. Ya, diratakan semuanya dapat. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang setengah kaya, setengah miskin, semuanya dapat. Ya, mau muslim mau bukan muslim kasih, nggak apa-apa ya, karena nilainya sedekah gitu ya, nggak apa-apa. Makanya binatang yang bagus, yang gemuk jangan pincang, jangan buta ya, karena ada yang buta matanya nggak boleh Bu, harus benar-benar sehat kan gitu ya. Ini kan terjadi ya Bu ya, jangan ya. Apalagi boleh kita mengumumkan Bu, nggak apa-apa, mengumumkan bahwa pekurban A seekor kambing ya, boleh diumumkan, boleh dipuji, tapi ketika orangnya nggak ada ya kan gitu ya. Ya ini yang bagus kan gitu ya. Ya kalau yang kurbannya yang bagus lah, jangan yang kurus banget Bu ya. Kurus ya jangan. Nah ini biar nanti ketika ibu bangkit dari alam kubur, di saat hari dibangkitkan semua manusia, kita sudah ada kendaraan menuju aras ya, menuju mahsyar begitu ya Ibu.
Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya Bu ya, halal, ikhlas ya. Ini yang penting ya. Terus sudah masuk. Jadi binatang yang kita kurbankan itu kalau bahasa Jawa itu namanya udah poel Bu. Tahu poel? Ya. Poel itu ya sudah lebih berumur. Kalau kambing lebih berumur dari 1 tahun ya, lebih. Ya ini, jadi kita harus mengerti supaya kambing yang kita kurbankan ataupun sapi yang dikurbankan itu sesuai dengan tuntunan syara. Ini, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui ada juga yang kadang-kadang orang mau kurban ini hasil wasiat ya Bu, hasil wasiat orang tua atau suami ataupun istri ataupun siapapun pernah berwasiat. Kadang-kadang ada yang patungan arisan ya Bu ya, patungan arisan. Saya mau niat kurban, belum sampai ibadah haji ataupun belum sampai bulan haji meninggal. Tapi mungkin pernah wasiat, maka hukumnya wajib Bu. Sesuatu kalau yang sudah diwasiatkan itu jadi wajib. Ya. Contoh. Kurban kan sunnah, tapi kalau ada wasiat jadi wajib. Kurban kan sunnah, tapi kalau udah nazar jadi wajib. Kalau udah nazar jadi wajib, harus. Ya, harus. Kalau udah nazar harus dilaksanakan. Mungkin tahun ini belum ada uang, tahun depan, tapi tetap suatu ketika harus dilaksanakan. Dan kalau bentuknya wasiat ataupun bentuknya nazar, maka nggak boleh keluarga makan dagingnya. Tapi kalau saya pengen patungan sapi, saya pengen patungan kurban, arisan kurban, kan niat ya, kita berkurban, maka berhak disunnahkan kita makan dagingnya. Sunnah hukumnya ya, itu. Ini biasanya kan kalau sapi 1 paha ya Bu ya, bagi 7 kan gitu ya Bu ya. Yang penting jangan sampai 1/3 kan gitu. Sunnah hukumnya, nyicipin mangga ya, dicicipin Bu ya kan gitu. Ini kadang-kadang musim kurban kayak gini ya Bu ya, di kulkas 3 hari habis Bu, tapi banyaknya ya kan gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini yang bagus, kurban yang kita kurbankan harus bagus, jangan sampai cacat, jangan sampai kurus kan gitu. Ini Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kesunahan ya, kesunahan saat ibadah kurban atau hewan kurban ibu dipotong. Ada kesunahan saat hewan kurban ibu disembelih. Ya salah satunya dengan disaksikan Bu. Ibu nyaksiin Bu. Ya. Kalau kurban ibu disembelih kalau bisa nyaksiin Bu. Ini hanya sunnah ya. Tapi kalau misalkan ya gara-gara nyaksiin hewan kurban anak jadi nangis misalkan, ya nggak nyaksiin nggak apa-apa ya Bu ya. Misalkan ini sunnah. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah ya, saksikanlah hewan kurban saat disembelih atau saat dipotong. Karena di saat darah itu menetes ke bumi, maka disitulah ampunan Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian.
Jadi hukumnya sunnah ya Bu ya, nyaksiin mangga. Ya kalau ada waktu ya lebih bagus nyaksiin supaya tambah ikhlas ya Bu ya. Jadi seperti itu. Ini salah satunya ya. Karena dengan menyaksikan hewan kurban itu disembelih ya, maka akan menambah rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat kurban yang lainnya? Kata Nabi, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Nih Bu, jadi ketahuilah atau kalian tahu bahwa innal udhiyah, kurban itu termasuk amal yang menyelamatkan. Ya, kurban itu amal yang menyelamatkan dan juga menyelamatkan orang yang kurban dari kejahatan dunia dan akhirat. Gitu, ya. Ayo. Ini masalahnya seandainya orang semuanya berkurban, ya, insya Allah ya Bu ya, insya Allah kita nggak ada yang kesusahan. Ini yang kadang-kadang kan terjadi ya Bu ya, terjadi kita kadang-kadang mampu tapi kurban tar aja lah murah ini ya Bu ya, tar aja murah ini, wah cuma 3 juta kan gitu ya. Jangan menunda Bu, kalau menunda ditunda, apa ditunda nanti lama-lama males ya. Jangan nunda-nunda, segera kalau kita ada secepatnya. Supaya apa? Ya, supaya kita terhindar dari bisikan syaitan kan seperti itu ya, supaya kita terhindar dari bisikan syaitan kan gitu. Nih ya, paham ya Bu ya? Ya baik. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tidak akan pernah lama supaya hidup ini apa namanya pengajian. Saya akan kasih sedikit waktu, silakan Bu ya, yang mau bertanya sebelum saya teruskan ya, supaya nggak ngantuk Bu ya kan, ngantuk banget ya Bu ya, hawanya habis sahur ya Bu ya, habis sahur ngantuk ya Bu ya. Ya sampai di sini ada yang mau bertanya Bu, silakan Bu, biar nyaman Bu ya, silakan Bu, ada yang mau bertanya tentang kurban? Ya, silakan Bu. Ya. Ayo silakan Bu. Ya, silakan. Ya, nggak pakai itu nggak apa-apa. Ya. Ya, silakan Bu. Baik, kita pasti punya utang, ya gitu ya Bu ya, utang Ramadan. Sedangkan ini sudah ada apa namanya puasa sunnah ya, tarawih dan Arafah. Sebaiknya qadha dulu apa sunnah dulu ya kan? Ya ini sebuah pertanyaan. Apakah dua-duanya bisa digabung kan gitu ya? Ya, apa dua-duanya bisa digabung? Ya, Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ya, mendahulukan wajib ketimbang sunnah itu yang utama. Ya, mendahulukan wajib ketimbang sunnah. Ya, sebaiknya kalau kita punya utang, ya, kalau kita punya utang. Terus kemudian saatnya bulan Arafah ataupun Tarwiyah, mending yang mana dulu? Kalau bisa sebelum Tarwiyah diqadha dulu. Pas Tarwiyahnya sok mangga puasa Tarwiyah. Tapi kalau dibalik gimana Pak Ustaz? Tidak berdosa Bu sebenarnya. Ya nggak apa-apa, sekarang saya puasa
puasa sunnah dulu lah ya. Besok habis lebaran saya teruskan puasa qadha-nya. Boleh. Tetap hukumnya boleh. Tapi kalau misalkan untuk perbandingan mending puasa wajib dulu apa sunnah dulu, jelas yang wajib dulu ya. Kalau yang masalah wajib dan sunnah jelas harus yang wajib dulu. Tapi pas kebetulan hari ini adalah Tarwiyah dan Arafah, tidak salah juga kalau seandainya ibu melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah. Setelah lebaran diteruskan qadha-nya ya, begitu. Gitu Bu ya. Ada lagi Bu yang lain? Ya, silakan Bu, maju. Ya, silakan Bu. Baik. Nah, udah telat ya. Mic-nya telat Bu. Baik, ini pertanyaan bagus. Kita punya keleluasaan rizki, pingin mengorbankan hewan kurban, pahalanya untuk orang tua, baik orang tua yang masih hidup tentunya ataupun yang sudah tiada, kan gitu. Bagaimana? Seandainya kita ya, kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkad, ya Bu ya, sunnah yang dikuatkan. Kalau memang kita sudah pernah berkurban, kemudian kita ada keleluasaan rizki, kemudian kita berkurban untuk orang tua, itu diperbolehkan, mangga. Tetapi ketika kita belum berkurban nih, kalau kita belum berkurban ya Bu ya, kita sendiri nih yang musyabalik ataupun suami kita yang belum berkurban ya, kemudian punya keleluasaan istri, sebaiknya kita dulu ya, karena itu sunnah muakkad untuk pribadi. Baru setelah kita mungkin kurban, kita punya rezeki lagi, punya duit banyak, dapat warisan lagi, silahkan berkurban ya Bu ya, untuk orang tuanya gitu ya Bu ya. Jadi sok enggak ya, barangkali kan gitu ya Bu ya. Nah, jangan sampai kita belum kurban ya, orang tuanya kurbanin dulu ya. Jadi istrinya seperti itu. Begitu ya, sebaiknya diri kita dulu. Baik, mangga. Yang lain Bu silakan. Ya. Ada Bu yang lain Bu, biar ramai Bu. Ya kan? Berdiri juga enggak apa-apa Bu. Ya. Ayo. Baik. Ada sebuah pertanyaan begini. Bagaimana Pak Ustadz? Saya mau berkurban untuk anak yang masih di perut. Masih di dalam perut dikurban kok, ya. Ya, jadi saya pingin kurban ya untuk anak yang ada di dalam perut. Kan gitu ya Bu ya. Kalau udah meninggal dunia ya biasa ya Bu ya, itu boleh-boleh saja. Ya ini yang masih bayi yang masih di dalam perut, boleh nggak? Kewajiban kurban itu setelah berada di alam dunia, ataupun sunnah muakkad ketika mau berkurban ketika lahir ke alam dunia. Sama dengan zakat, ada juga Bu, zakat fitrah. Saya mau zakatin anak ya yang rencananya mau lahiran misalkan, itu setelah Idul Fitri kan gitu ya, saya mau zakat boleh apa yang enggak? Yang enggak Bu, kan belum lahir ya. Kalau udah lahir baru dizakatin ya, begitu Bu. Ada. Jadi jangan kurban sama ya. Kalau kurban ya untuk orang yang sudah meninggal dunia, sok mangga. Ya, orang haji aja boleh ya Bu ya. Haji aja berangkat ke sana untuk menghajikan orang yang sudah meninggal bisa. Di haji itu ada tawaf, ada sa'i ya Bu ya, ada wukuf, kemudian ada kurban ya, maka boleh diperkenankan. Baik. Ada lagi Bu, silakan. Ya, silakan Bu.
Ya. Ya, belum akikah. Baik. Saya mau kurban, tapi belum akikah. Didahulukan yang mana? Kan gitu ya Bu ya. Duluan yang mana? Kurban dan akikah sama-sama sunnah Ibu. Sama-sama sunnah. Sedangkan waktu kurban, ya, waktunya kurban itu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Cuma 4 hari. Ya. Sedangkan akikah lama waktunya ya mangga ya Bu ya. Bagaimana kalau seandainya pada saat ini saya ada rizki nih, mau akikah dulu apa kurban dulu kan gitu ya. Bolehkah saya rizki ini untuk kurban dulu atau akikah dulu? Kalau yang mendekati, saat ini mendekati Idul Kurban, maka sebaiknya ibu kurban dulu. Ya, akikahnya nanti kalau ada rizki lagi. Apakah boleh kurban dulu sebelum akikah? Boleh. Boleh saja, silakan mau kurban dulu sebelum saya, walaupun saya belum akikah. Kan gitu. Jadi monggo ya Bu ya, silakan ya, boleh-boleh saja mau kurban dulu ya mangga ya Bu ya. Kalau bisa sih diusahakan kurban dulu karena ini sudah mendekati Idul Kurban. Ya, kalau akikah ya nantilah ya kalau ada rezeki lagi, toh di bulan-bulan yang lainnya boleh kan gitu. Ya, gitu Bu. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Iya. Iya. Baik. Ini perkara gaib ya Bu ya. Ini kan perkara akhirat. Apakah bentuknya kayak sapi kita harus tujuh dan meleng semua kan gitu ya Bu ya? Pertanyaannya gini anak. Ya. Ini ada kabar dari Rasul yang mana kurban yang ibu kurbankan di alam dunia akan diberikan sebuah kendaraan yang akan menanti di atas pakuburan. Ya, bagaimana kalau kita korbannya 7 orang, ya kan? Apa harus dijemput ya gitu ya enggak? Ya, ini wallahu a'lam ya Bu ya. Wallahu a'lam. Nanti tetap akan ada kendaraan. Hanya kita bayangan kita itu seperti kita akan naik sapi 7 orang berderet gitu ya enggak. Itu urusan Allah ya Bu ya. Bentuknya nanti urusan Allah saja ya. Tapi memang ada beberapa ulama yang menafsirkan bentuk kendaraannya seperti apa. Dan gitu ya Bu ya. Bentuknya betul. Bentuknya hampir seperti kuda. Ya. Hampir seperti kuda, cuman semuanya serba menggunakan mahkota emas. Ya. Tetapi kembali lagi yang jelas ada kendaraannya. Gitu ya Bu ya. Jadi kita yang jelas mau 7 orang, mau 1 orang, Allah siapkan kendaraan di atas makom kita. Ya. Jadi kita enggak jalan kaki. Karena Allah tahu bahwa manusia di alam dunia ini rata-rata semuanya menggunakan kendaraan. Ya, toh silakan kalau nggak percaya dari mulai kandungan, ya kita berada di dalam kandungan ibu, ya kendaraannya adalah ibu kita kemana-mana kita bawa, ya kemana-mana kita ada di atas perut ibu. Kemudian ketika lahir, ya kendaraan kita siapa? Ibu kita, ya ibu kita jadi kendaraan, disusuin terus digendong, ya. Kemudian setelah 2 tahun disapi, kendaraannya siapa? Bapak kita, ya. Bapak kadang-kadang kita ditaruh di atas pundak sebagai kendaraan dan lain sebagainya, ya. Gede dikit SMP tuh kok kayak peda, kan gitu ya Bu ya. Udah SMA motor ya Bu ya, kerja pakai mobil, kan gitu ya Bu. Sama, semuanya juga di alam dunia pakai kendaraan. Kita di akhirat pun butuh kendaraan. Di alam barzakh pun ada kendaraan. Ibu, Allah perkenankan seorang ruh pilihan Allah untuk bisa berkunjung kemana-mana. Itu pun disediakan kendaraan. Apa kendaraan ketika di alam ruh?
alam kubur Bu. Alam kubur itu nanti Allah akan, kalau Allah kehendaki itu bisa silaturahmi, ya, ruhnya silaturahmi. Itu pun ada kendaraannya. Kendaraannya seperti apa? Tetap kayak manuk. Tahu manuk Bu? Burung. Paruhnya di depan. Cuman kendaraan ketika berada di dalam kubur nanti paruhnya tidak ke depan, tapi ke dalam. Ya, ke dalam, nanti kita duduk di atas paruh. Terus silaturahmi. Begitu. Ya, ini semuanya ada kendaraan. Jadi begitu ya Bu ya. Ini urusan Allah ya Bu, tentang kendaraan seperti apa kita yakin saja ya. Yang penting ikhtiar kita, upaya kita kurban untuk kendaraan kita kelak di akhirat. Begitu. Cukup ya Bu? Ada lagi Bu? Ya, silakan. Iya. Baik. Ada sebuah hukum yang menjelaskan satu kurban untuk keluarga, kan gitu ya Bu ya. Sedangkan jelas hadisnya ya di kalangan Syafi'iyah bahwasanya kurban satu untuk satu orang. Pertanyaannya, apakah boleh saya satu kurban tapi untuk keluarga? Kalau pahalanya untuk satu keluarga, mangga. Ya, kalau pahalanya untuk sekeluarga, sok silakan, boleh. Tapi kendaraannya tetap untuk satu orang. Ya, paham ya Bu ya? Silahkan diniatkan. Ya, kalau mau pahalanya untuk keluarga, mangga. Tapi kendaraannya untuk satu orang. Tapi hadis lain menjelaskan bahwasanya seorang sahabat Siti Aisyah berkurban satu ekor ambing, ya. Kemudian untuk Aisyah sendiri, baik pahalanya ataupun untuk kendaraannya. Jadi artinya ya mangga, ya sebaiknya sebaiknya untuk kurban ya satu pekurban satu orang. Itu lebih baik ya Bu ya. Jadi kita lebih leluasa. Jadi kalau misalkan mau anak kita tiga tiga ekor kambing atau tiga ekor patungan sapi kan itu ya Bu ya, enggak. Kemudian itu jelas ya Bu ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita membagikan daging kurban kepada fuqara dan masakin tapi bukan muslim, kan gitu ya? Bukan muslim. Ini daging kurban, saya sedikit ulangi lagi. Daging kurban bentuknya adalah sedekah, ya, yang diambil oleh Allah ruh kurbannya. Dagingnya ini adalah sedekah. Ada sedekah diberikan ke sahabat menang, boleh, ya kan? Kepada siapapun boleh. Maka sebaiknya diratakan. Ya, wilayah kita ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang muslim, ada non muslim, semuanya kita bagikan. Bentuk solidaritas muslim kepada non muslim yang lain. Begitu, ya, mangga, ya. Jadi bukan harus kita, ini jangan. Bagiin semua, itu syariat yang mengajarkan, ya, nggak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi Bu? Pinter kabeh Bu, yes. Pinter ya wis. Baik, ya baik. Baik Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Ibu boleh kurban dipotong sendiri ya Bu ya. Kalau saya mau potong sendirilah. Boleh. Perempuan motong ayam boleh. Motong kambing sok silakan. Hewan kurban dipotong sendiri silahkan, lebih utama memotong kurban sendiri adalah dia sendiri, gitu ya. Boleh silakan ya. Jadi kalau kuat ya Bu ya, ini kadang-kadang nggak kuat ya Bu ya, ngomongnya dalamnya kan gitu. Yang penting jalur napas ya, jalur napas dan jalur makanan harus terputus. Jadi sekali
sekali potong Bu ya. Jangan motong itu, kadang-kadang motong. Punten ya Bu, kalau Ibu melihat nanti ada orang potong ayam ya, punten. Ini praktekin aja. Motong ayam Ibu, ya mik Bu, ya. Motong ayam. Ini kalau misalkan motong ya ayam, ini jangan sampai motong set, dilihat, potong lagi. Bangkai. Ya. Begitu sekali potong, ya, ini harus tetap nempel. Ya, ini mik harus tetap nempel atau pisau harus tetap nempel. Dilihat udah putus apa belum, kalau udah putus baru diangkat. Tidak boleh 2 kali. Ya. Jadi begitu motong sapi, kambing sama, ya, dari bawah ke atas, dilihat udah terpotong belum? Belum, sekali lagi. Begitu. Sama dengan ayam. Ya. Kalau ayam motong kekencengan putus tuh kepala, ya Bu ya. Putus kepala lah, putus kepala. Ya kan? Motong ento kebanyakan ya masih terbang ya Bu ya, kadang-kadang seperti itu. Ini paham ya Bu ya? Enggak apa-apa. Ibu-ibu punya ayam di rumah, ayamnya mau mati, sayang ya. Suami kerja, potong sendiri aja Bu. Bismillah saja cukup. Ya. Syukur-syukur baca doa, ya. Nawaitu al-adbar hewan halal lillahi ta'ala. Saya niat memotong hewan halal karena Allah Ta'ala. Beres ya Bu ya. Ini, tapi harus pakai pisau. Jangan pakai kuku ya Bu ya. Pakai kuku kayak gini ya, jangan ya Bu ya. Boleh. Gak boleh motong ayam pakai kuku gini Bu ya kan. Motong burung pakai kuku nggak boleh. Jangan pakai kuku, boleh Bu. Pisau minimal cutter lah. Yang penting cutter. Ya nggak apa-apa. Sok silakan. Nah, kalau misalkan kurban mau dipotong silakan. Sunnah setelah motong, ibu sholat 2 rakaat. Sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat kurban, nggak ada. Ya kemarin tukang potong Ustaz datang ke saya, kan saya jelasin tentang masalah sholat orang yang tukang jagal. Tukang jagal doanya ijabah. Di saat kapan? Setelah nyembelih, ya, terus kemudian pakai pakaian yang bagus, silakan sholat, minta ke Allah, yakin diijabah, datang. Sholatnya sholat apa Ustaz? Gitu ya. Sholat sunat kurban, ya nggak ada sholat sunat kurban, nggak ada. Sholat sunat jagal juga nggak ada. Yang ada sholat sunat mutlak. Jadi niat sholat sunat mutlak aja 2 rakaat, kemudian minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tukang potong itulah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini setelah motong. Ya, ini sunnah hukumnya untuk sholat 2 rakaat, kemudian doakan siapa mudah-mudahan kurbannya diterima, ya gitu. Ya Bu ya, ini jadi seperti itu. Ini cukup ya Bu ya. Baik, ada lagi Bu? Nggak ada ya Bu? Alhamdulillah nggak ada Bu. Beres sejam Ibu ya. Baik, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, kajian di saat pandemi seperti ini, walaupun sedikit, tetap kita ada pemasukan. Ya, rohani kita perlu diimpus ataupun perlu disuplai supaya enggak terus berpikir macam-macam. Pentingnya ketenangan di saat-saat pandemi adalah dengan memang ya ada bahasa kumpul dengan orang soleh ya Bu ya. Jadi sedikit ada ketentraman. Ya kumpul tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ya jangan sampai kita kendor ya Bu ya. Jangan sampai kita lengah ya. Tetap kita berupaya. Mudah-mudahan walaupun di saat pandemi seperti ini ya tetap aktivitas kita jalankan, jangan terlalu takut ya, jangan terlalu berlebihan macam-macam, pikiran macam-macam, itu akan menurunkan imun kita. Dengan ketenangan itulah datang ke majelis taklim, baca Quran, sering zikir ya kepada Allah, insya Allah nanti hati kita akan merasa nyaman dan tenang.
Ketika hati tenang, maka imun kita akan bertambah. Ya, imun kita akan bertambah, maka potensi penyakit akan tidak mudah datang. Ya, jadi seperti itu. Cari bagaimana caranya supaya hati kita tenang. Kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka seluruhnya akan baik. Sebaliknya, ketika segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh itu pun akan berdampak buruk. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu segumpal darah?